Flek hitam di wajah bikin gak pede banget, apalagi kalau udah suami yang protes. Flek hitam di wajah mengganggu banget dan bikin gak pede. Tapi tenang, semua pasti ada solusinya. Di video kali ini aku akan jelasin beberapa skincare yang bisa dipakai untuk memudarkan flek hitam. So, biar aku makin semangat untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan dan semangat untuk bikin video selanjutnya, jangan lupa di like, subscribe juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Penyebab flek hitam tuh macam-macam, mulai dari sinar matahari, hormonal, usia, bekas jerawat, bekas cacar. Terutama kalau cacarnya itu kenanya pas dewasa, itu biasanya fleknya lebih susah hilang dan lebih gelap. Tapi penyebab utama dari flek hitam itu hampir 90% karena sinar matahari dan males pakai sunscreen. Jadi bukan semata-mata salah dari sinar mataharinya, tapi lebih pada yang males pakai sunscreen. Rada emosi ya kalau ngomongin tentang sunscreen. Soalnya zaman sekarang itu edukasi tentang pentingnya sunscreen itu udah banyak banget dibandingin aku zaman dulu tahun 90-an. Kalau nggak kita yang aktif untuk cari informasi tentang pentingnya sunscreen, itu susah. Nah, jadi rada emosi aku kalau yang sekarang-sekarang ini masih banyak yang males pakai sunscreen. Oke, balik lagi ke skincare yang bisa membantu memudarkan flek hitam. Itu ada 5 jenis skincare yang aku mention nanti di video ini. Jadi jangan di skip videonya ya, karena semua bagian di video ini penting dan biar teman-teman itu dapat penjelasan yang super jelas gimana caranya untuk menghilangkan flek hitam. Oke, skincare wajib pertama yang harus dipakai untuk menghilangkan flek hitam adalah sunscreen. Sebenarnya sih sunscreen di sini fungsinya lebih pada mencegah munculnya flek baru dan mencegah flek yang ada itu untuk semakin menghitam dan semakin melebar. Dalam satu paket skincare khusus flek hitam, biasanya yang lebih fokus menghilangkan flek yang sudah ada itu biasanya di krim malam ataupun di serum malam. Tapi kalau kita udah pakai krim malam atau serum malam yang dia fungsinya untuk menghilangkan flek hitam, mencerahkan wajah ketika kita tidur, dan juga menstimulasi pertumbuhan sel-sel kulit baru yang lebih sehat ketika kita tidur malam, kemudian besoknya nggak pakai sunscreen, itu percuma banget, malah justru bisa beresiko bikin flek hitamnya itu jadi lebih menebal, lebih menghitam, dan juga lebih melebar. Jadi sunscreen itu penting banget ya, itu yang pertama banget. Dan untuk pemakaian sunscreen itu bisa pakai sunscreen apapun lah ya, yang dia SPF-nya minimal 30, kemudian PA-nya minimal +3, itu untuk pemakaian harian, biar nggak terlalu berat dan nggak terlalu nutup ke pori-pori. Tapi kalau untuk teman-teman yang lagi pengen liburan nih ke pantai, ke gunung, atau ke area-area terbuka lainnya, itu sebaiknya pakai sunscreen yang SPF-nya 50 dan PA-nya itu +4. Kenapa? Karena intensitas cahaya matahari di area-area terbuka itu jauh lebih tinggi. Dan untuk reapply juga sebaiknya lebih lebih sering. Kalau misalkan kita kerja harian di dalam ruangan, itu bisa reapply sunscreen cukup 3 atau 4 jam sekali. Tapi kalau lagi liburan nih di area terbuka, di ruang terbuka dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi, itu reapply sunscreennya bisa lebih sering, bisa setiap 2 atau 3 jam sekali. Skincare kedua yang wajib dipakai untuk menghilangkan flek hitam adalah krim malam ataupun serum malam yang mengandung hidroquinone. Tenang-tenang, jangan takut ya kalau aku ngomongin tentang hidroquinone, karena faktanya hidroquinone itu masih menjadi gold standard di dunia medis untuk membantu menghilangkan flek hitam. Tapi pemakaiannya tuh harus hati-hati banget dan di bawah pengawasan dokter. Jadi jangan beli krim abal-abal di online yang ada hidroquinone, apalagi ada merkurinya. Hidroquinone itu kalau dosis, konsentrasi, dan frekuensi pemakaiannya tepat, dia bisa bagus banget untuk membantu memudarkan flek hitam. Tapi kalau pemakaiannya nggak tepat, disalahgunakan, itu malah bisa menyebabkan namanya ochronosis.
Jadi flek hitamnya itu yang makin menebal, makin melebar, dan makin menghitam. Dan ini jauh-jauh lebih susah lagi untuk ngilanginnya. Skincare ketiga yang wajib dipakai untuk menghilangkan flek hitam adalah retinoic acid atau retinol, atau ya yang biasa dikenal sih karena dijual bebas adalah retinol. Sebenarnya retinol, retinoic acid, retinoin, adapalen ini masih satu golongan turunan dari vitamin A. Bedanya adalah pada efektivitas dan juga resiko efek sampingnya. Ini udah aku pernah jelasin perbedaan dari retinol dan retinoic acid itu di video yang ini. Teman-teman bisa lihat videonya kalau pengen lebih paham tentang apa sih retinol, retinoic acid, sama nggak sih efektivitasnya gimana, resiko efek sampingnya gimana, bisa nonton di video yang itu. Dan kalau aku sendiri itu udah pakai retinoic acid itu sejak tahun berapa ya, dari usia 24 lah ya, udah lama banget aku pakainya, udah belasan tahun. Itu aku juga sempat bikin reviewnya gimana aku pemakaian setelah 11 tahun, itu bikin videonya kayaknya awal-awal pandemi. Jadi mungkin sekarang aku pakai retinol itu udah sekitar 14 tahun dan memang bagus banget. Untuk teman-teman yang pengen ngilangin flek hitam, nah itu produk retinoic acid yang gampang dicari dan dijual bebas, salah satunya adalah retinol. Kenapa? Karena memang dia efek sampingnya itu yang paling rendah, tapi karena efek samping paling rendah itu berkorelasi dengan efektivitasnya juga yang lebih rendah dibandingkan dengan retinoic acid. Tapi meskipun resiko efek sampingnya lebih kecil, masih banyak loh yang pakai retinol itu masih ngalami iritasi, purging, bahkan breakout. Banyak yang ngalamin itu tuh karena belum paham sebaiknya pakai retinol itu yang berapa persen, kemudian frekuensi pemakaiannya baiknya berapa kali dalam seminggu, terus layeringnya dengan skincare yang lain tuh baiknya gimana. Jadi makanya banyak yang masih ngalami efek samping dari retinol. Jadi skincare itu nggak segampang itu guys. Kita lihat review selebgram cantik, dia cocok, kemudian kita beli, kita pakai, kita cocok, nggak segampang itu. Apalagi kalau pakai yang jenis retinoic acid. Nah, retinoic acid ini satu-satunya yang dalam bentuk aktif yang ketika dia dioleskan ke kulit itu bisa langsung bekerja dan memang hasilnya bagus karena efektivitasnya itu yang paling tinggi. Tapi juga resiko efek sampingnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan retinol. Makanya penggunaannya memang harus di bawah pengawasan dokter. Selain di videoku YouTube 2 tadi tentang retinol, aku juga sudah jelasin juga di Instagram beberapa tentang retinol. Buat teman-teman bisa langsung lihat di Instagram aku, nanti aku kasih link di deskripsinya ya. Next, skincare yang keempat yang harus dipakai adalah eksfoliasi. Eksfoliasi ini ada dua. Yang pertama home peel, ini biasanya menggunakan glycolic acid. Kalau untuk flek hitam itu konsentrasinya kalau untuk home peel sebaiknya tidak lebih dari 10%. Dan yang kedua bisa dengan chemical peeling yang dilakukan di klinik kecantikan oleh dokter ya. Dokter, bukan di salon sayang. Beberapa produk eksfoliasi yang bisa dipakai. Cara kerja dari eksfoliasi ini adalah mengangkat sel kulit mati yang ada di lapisan terluar kulit, termasuk yang ada flek hitamnya, dan kemudian dia menstimulasi tumbuhnya sel-sel kulit baru yang jauh lebih sehat, jadi kulit tuh lebih glowing. Jadi kalau yang udah rutin eksfoliasi, jangan lupa ya, wajib juga pakai skincare-nya rutin. Skincare kelima yang bisa membantu untuk menghilangkan flek hitam adalah skincare yang ada kandungan seperti arbutin, kojic acid, kemudian tranexamic acid, vitamin C, kemudian astaxanthin ataupun antioksidan lain yang bisa membantu sel kulit ini tetap sehat dan juga mencegah terbentuknya flek hitam. Active ingredients ini bisa didapatkan di dalam krim siang, krim malam, serum ataupun masker. Oke, tenggorokanku udah mulai seret nih. Jadi buat teman-teman yang nonton wajib like, subscribe juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya.
Oke, jadi untuk menghilangkan flek hitam itu ada 5 skincare yang harus dipakai. Yang pertama sunscreen, yang kedua krim malam atau serum yang mengandung hidrokinon. Yang ini harus di bawah pengawasan dokter ya. Kemudian yang ketiga golongan retinol atau retinoic acid. Yang keempat eksfoliasi, dan yang terakhir adalah skincare yang mengandung whitening active ingredients. Penting juga nih untuk teman-teman belajar tentang gimana cara pemilihan konsentrasi yang tepat untuk kulit wajah. Nah, itu bisa mungkin dilihat di videoku yang di basic skincare yang ini. Kemudian juga gimana cara menentukan frekuensi pemakaiannya dan bagaimana layeringnya. Itu kalau bisa teman-teman belajar juga tentang itu. Tapi kalau udah super sibuk, nggak sempat untuk belajar, nah bisa langsung datang konsultasi ke dokter. Kalau mau konsultasi ke aku, nanti aku kasih linknya di sini ya. Di video berikutnya aku akan spill satu paket skincare yang khusus menghilangkan flek hitam dari Rosme Clinic. Nanti aku kasih link videonya di sini. Itu nanti aku akan spill foto before after beberapa pasien yang pakai paket skincare ini. Kemudian aku juga spill harganya, gimana cara pakainya, frekuensi pemakaiannya, dan juga layering skincare-nya. Pokoknya bakal lengkap di video itu satu paket produk skincare-nya. Jadi biar nggak ketinggalan update video-videoku selanjutnya, jangan lupa subscribe, mumpung subscribe itu gratis. Oke, bye-bye, thank you, and see you in the next video.